Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Cindy Melvia Sabila yang akan memberikan berita seputar sejarah. Baiklah, sekarang saya berada di salah satu stasiun yang berada di kota Solo. Stasiun ini merupakan stasiun yang berdiri di atas lebih dari 398 meter di atas permukaan laut, yang merupakan stasiun yang termasuk ke dalam Drive Regional 2 Sumatera Barat. Stasiun ini merupakan stasiun yang terletak di Jalan Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Kota Solo. Stasiun ini merupakan stasiun yang memiliki 5 rel dengan 2 rel sepur lurus. Di dalam stasiun ini terdapat 3 unit kereta api yang telah terbengkalai dan sudah dinonaktifkan sejak lama. 2 diantaranya merupakan kereta api lokomotif batubara uap yang biasanya mengangkut batubara dari Ombilin Sawalunto ke Pelabuhan Teluk Bayur. Dan satunya lagi merupakan KA Wisata yang merupakan kereta api yang mengangkut wisatawan atau masyarakat sekitar dengan rute perjalanan akhir yaitu Batu Taba Ombilin. Nah, saya akan mengajak pemirsa untuk berkeliling dan melihat kondisi sekarang. Bagaimana sih kondisi sekarang dari stasiun ini? Mari ikuti saya. Baiklah pemirsa, sekarang di belakang saya sudah terdapat 2 lokomotif batubara uap yang biasanya mengangkut batubara dari Ombilin Sawalunto ke daerah Pelabuhan Teluk Bayur. Mari, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi dari 2 lokomotif batubara uap yang sudah terbengkalai dan telah dinonaktifkan dari 2003 silam. Di sini terdapat 2 lokomotif dengan nomor BB 204 9306 dan BB 204 9305. Begini penampakannya. Baiklah pemirsa, dapat kita lihat bahwasannya 2 lokomotif batubara uap ini yang berwarna merah, biru, dan putih sepertinya sudah tidak layak pakai sama sekali. Dan ada beberapa kaca kereta yang sudah tidak ada dan juga dapat kita lihat pemirsa. Di sini juga ada beberapa ruangan yang sudah terbengkalai yang mungkin dahulunya digunakan oleh pihak stasiun atau karyawan-karyawan stasiun sebagai tempat untuk kegiatan sehari-hari pada masa kejayaannya. Dan juga dapat kita lihat dari lingkungan sekitar tempat 2 lokomotif ini berada, juga terdapat semak-semak belukar yang menandakan kalau depo ini sudah tidak terurus dan sudah terbengkalai. Baiklah pemirsa, sekarang di belakang saya sudah terdapat 1 kereta api KA Wisata yang biasanya dipergunakan oleh wisatawan atau masyarakat sekitar untuk menikmati keindahan alam. Dan kereta api ini merupakan kereta api yang berrute dari kota Solo dan rute terakhirnya yaitu Batu Taba Ombilin. Nah, sekarang kereta api ini merupakan kereta api yang telah dinonaktifkan dari tahun 2014 silam. Untuk lebih jelasnya, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat keadaan kereta api ini di dalamnya. Mari, ikuti saya. Baiklah pemirsa, kita geser ke KA Wisata. Beginilah penampakan dari dalam kereta api wisata yang dulu dijadikan sebagai transportasi wisata dengan rute akhir Batu Taba Ombilin. Bisa dilihat banyak sekali kursi-kursi penumpang yang sudah tidak layak untuk dipakai. Dan kereta ini terdiri dari 3 gerbong. Baiklah pemirsa, untuk penjelasan yang lebih jelasnya, saya sekarang sedang bersama Pak Cahyono. Beliau merupakan seorang kepala Museum Sawalunto. Baiklah Bapak, izin bertanya, apa saja peristiwa penting yang terjadi di stasiun kereta api ini pada masa kejayaannya? Baiklah, perkembangan perkeretaapian di Sumatera Barat itu diawali pada tahun 1887 itu di Pulau Air Padang. Kemudian berkembang seterusnya ke arah Padang Panjang itu tahun 1891. Sedangkan untuk wilayah Solok Sawalunto ini itu sekitar tahun 1892 sampai 1894. Adapun perkembangan keretapian adalah membawa ditemukannya batu bara di Sawalunto, kemudian dieksploitasi dan membawanya ke Teluk Bayur. Nah, di Teluk Bayur nanti
diturunkan di sana diekspor, dan sebagian adalah untuk PT Semen Padang. Jadi ikonnya dulu adalah batu bara. Di samping juga ada membawa penumpang itu dari Padang ke Pariaman. Begitu. Baiklah Bapak, selanjutnya di mana stasiun ini berada dan apa dampak bagi masyarakat sekitar? Ya. Stasiun adalah fungsi stasiun itu adalah tempat berhentinya suatu KA kereta api, menaikkan dan menurunkan penumpang, kemudian tempat bersilangnya kereta api. Nah, dengan adanya stasiun itu berarti kan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat, seperti bisa membuat kedai-kedai untuk berjualan. Nah, dan tempat berkumpulnya orang, otomatis kalau tempat berkumpul orang itu di sana ada putaran ekonomi. Nah, jadi sesuai dengan fungsinya, stasiun itu tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Otomatis penumpang akan ramai dan di sekitarnya ada orang yang berjualan. Demikian. Baiklah, selanjutnya Pak, siapa saja yang biasanya menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi pada masa kejayaannya? Ya, kereta api di Sumatera Barat selain untuk mengangkut barang, itu digunakan untuk masyarakat dari Solo. Dulu dari Solo itu ke Sawalunto. Nah, dari Sawalunto ke Solo. Jadi perkembangan kereta api itu mulai berkurang sejak tahun 2000-an dengan berkurangnya deposit batu bara di Sawalunto, maka otomatis pengangkutan batu bara dari Sawalunto ke Teluk Air akan berkurang. Nah, jadi penumpang pun demikian, karena ikonnya sebenarnya batu bara di sini untuk barang. Nah, yang menggunakan adalah masyarakat. Sedangkan dulu ada di sini itu kayak BB Lok itu, BB20 itu digunakan juga di sini sekitar tahun 2014-an itu membawa kereta wisata dari stasiun Solo ini sampai ke Batu Tebal terus ke Sawalunto. Nah, tapi dengan berkurangnya minat masyarakat dan kita juga mengalami penurunan penumpang, jadi tidak diaktifkan lagi. Kemudian, Baiklah, selanjutnya Bapak, kapan stasiun ini didirikan dan diresmikan? ya, kalau stasiun Sawalunto sendiri sebenarnya hampir sama dengan stasiun Sawalunto, yaitu sekitar rentang waktu 1892 sampai dengan 1894. Demikian terowongan yang ada, satu terowongan yang terpanjang itu sekitar 828 meter ada di Sawalunto. Itu beriringan, dibangun pada di zaman Belanda. Selanjutnya, mengapa stasiun ini mengalami penurunan dan perubahan dari masa ke masanya? Ya, itu sesuai dengan kondisi. Kalau di suatu tempat itu kondisinya udah mulai perjalanan kereta apinya udah mulai berkurang, otomatis museum itu akan berkurang fungsinya. Nah, di sini stasiun Solo ini sekarang hanya kita melayani aset. Jadi aset kalau ada yang dikontrakkan, ada yang disewakan, maka para debitur itu membayar di stasiun Solo atau bisa juga menghubungi stasiun Sawalunto. Selanjutnya Bapak, bagaimana kondisi stasiun ini sekarang dan apa upaya untuk menjaga kelestarian sejarahnya? Ya, setelah kereta api itu mengalami kemunduran, maka dibikinlah atas prakarsa Bapak Kadipe waktu itu dan Bapak Amranur itu dibikinkan museum di kota Sawalunto. Stasiun Sawalunto itu dirubah dari stasiun menjadi museum. Museum kedua terbesar setelah Ambarawa, Lawang Sewu, dan Museum
Sumatera Barat, Sawalunto. Nah, sedangkan museum ini sendiri dengan berkurangnya frekuensi kita hanya menjaga kebersihan. Kemudian kemarin ini dipergunakan untuk acara Haditek Gelanggang Arang oleh Pemda, boleh dipakai atas izin dari Bapak Kanifri. Nah, itu upaya pelestariannya baru kita lakukan sampai di situ. Dan dengan mengadakan museum, sedangkan museum itu adalah pusat informasi dan edukasi untuk para mahasiswa, adik-adik. Nah, itu boleh bertanya ke sana mengenai kereta api, lokomotif, terus perkembangannya ya seperti saat sekarang ini. Boleh kita mencari informasi dan edukasi. Demikian. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya dan telah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih, sama-sama. Baiklah pemirsa, dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Pak Yono tadi, bisa kita lihat bahwa stasiun ini pada masa kejayaannya memiliki peran aktif bagi masyarakat untuk menaikkan perekonomian dan sosial masyarakat sekitar. Dan pesan saya untuk anak muda sekarang sebagai para penerus bangsa, para penerus yang akan datang, harus berupaya, harus bisa untuk melestarikan sejarah yang telah ada. Saya Cindy Melvia Sabila, pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.